Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar dengan nomor standbook Q1A119016 dari kelas ITP 2019A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bahan pangan fermentasi, yaitu yogurt, dengan melibatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yogurt adalah produk olahan susu yang dibuat dengan proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Yogurt dapat dibuat dari susu apa saja, termaksud dari sari kacang kedelai dan juga susu sapi. Fermentasi gula susu atau laktosa menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Pada slide kali ini, teman-teman bisa melihat kandungan yang terdapat dalam susu sapi dan juga susu kedelai cair. Susu sapi dan susu kedelai cair merupakan salah satu bahan baku dari proses pembuatan yogurt. Yogurt merupakan salah satu produk hasil bioteknologi. Dalam proses produksi yogurt menggunakan bantuan dari bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Lactobacillus bulgaricus nantinya akan mengubah gula, baik itu glukosa, fruktosa, atau sukrosa yang ada dalam susu sehingga menghasilkan alkohol atau etanol, karbon dioksida, dan energi. Reaksi yang terjadi adalah C6H12O6 akan menjadi 2C2H5OH tambah 2CO2 tambah 2 ATP. Yogurt memiliki rasa asam dikarenakan pH dari susu meningkat menjadi 4-5. Hal ini juga menghindari proliferasi bakteri patogen dan yang potensial. Dalam yogurt kaya akan protein, vitamin B, hingga mineral yang penting untuk kebutuhan tubuh manusia. Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri probiotik gram positif digolongkan dalam bakteri homofermentatif berbentuk batang. Bakteri ini hanya memproduksi asam laktat dalam fermentasi fakultatif anaerob. Bakteri ini kadang berpasangan dan tidak membentuk endospora. Dalam susu, Lactobacillus bulgaricus akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Streptococcus thermophilus adalah bakteri gram positif berbentuk bulat atau kokus. Pertumbuhannya berbentuk rantai. Bakteri ini dapat diklasifikasikan sebagai bakteri homofermentatif, katalase negatif, tidak berspora, uniseluler, anaerob, heterotropik. Bakteri ini tergolong homofermentatif, yaitu bakteri yang dalam proses fermentasinya menghasilkan lebih dari 85% asam laktat. Pada slide kali ini, kita bisa melihat gambar dari bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bagian kiri merupakan gambar dari bakteri Lactobacillus bulgaricus yang berbentuk batang, dan di sebelah kanan merupakan gambar dari bakteri Streptococcus thermophilus yang berbentuk bulat dan juga berantai. Peran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dalam pembuatan yogurt. Kedua bakteri ini memiliki peran yang berbeda dalam proses fermentasi yogurt. Lactobacillus lebih berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa. Aktivitas bakteri Streptococcus thermophilus berkembang biak lebih cepat dan menghasilkan asam serta karbon dioksida. Asam dan karbon dioksida yang dihasilkan akan merangsang pertumbuhan dari Lactobacillus bulgaricus. Di sisi lain, proteolitik dari Lactobacillus bulgaricus memproduksi peptida penstimulasi dan asam amino untuk dapat dipakai oleh Streptococcus thermophilus. Dengan kata lain, Lactobacillus bulgaricus menyediakan nutrientes sentrial untuk pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Keduanya saling melengkapi dalam bekerja.
Lactobacillus bulgaricus akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dalam susu. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam. Semakin lama disimpan, rasa asam yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ion hidrogen bebas dalam susu fermentasi juga meningkat. Selain itu, peningkatan asam laktat juga mengakibatkan turunnya pH yogurt karena semakin banyaknya konsentrasi ion H+. Faktor yang mempengaruhi kerja mikroba Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus diantaranya adalah pH. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dapat tumbuh dengan baik di pH 4-5,5, sedangkan bakteri Streptococcus thermophilus dapat tumbuh dengan baik di pH 6,5 dan akan terhenti pertumbuhannya pada pH 4,2-4,4. Kemudian, selanjutnya adalah suhu. Bakteri Lactobacillus bulgaricus bersifat homofermentatif dengan suhu optimum untuk pertumbuhannya sekitar 45 derajat Celcius, sedangkan untuk bakteri Streptococcus thermophilus dapat tumbuh dengan baik di suhu 37-42 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah oksigen. Bakteri Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri anaerob, sehingga ia bisa hidup tanpa oksigen bebas. Sedangkan bakteri Streptococcus thermophilus adalah bakteri anaerob fakultatif, artinya ia bisa hidup tanpa kebutuhan oksigen secara mutlak atau dapat hidup tanpa adanya oksigen. Metabolisme mikroba Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini tergolong homofermentatif karena hanya mampu menghasilkan asam laktat pada produk utama dari fermentasi glukosa. Fermentasi gula pentosa oleh Lactobacillus bulgaricus akan menghasilkan asam laktat dan asam asetat. Kelompok bakteri Lactobacillus bulgaricus memiliki enzim adolase, heksosa isomerase, dan sedikit fosfoketolase, sehingga jalur metabolisme yang dipakai oleh kelompok bakteri ini yaitu IMP, yang menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Asam pirufat yang terbentuk dari jalur IMP bertindak sebagai penerima hidrogen sehingga reduksi asam pirufat oleh NADH menghasilkan 2 asam laktat. Asam laktat ini akan meningkatkan keasaman air susu sehingga mencapai titik isoelektrik protein. Pada titik inilah terjadi perubahan kelarutan atau solubility. Protein menjadi tidak larut, insolubility, melalui tahap proteolitik pada air susu sapi. Streptococcus thermophilus adalah bakteri asam laktat dan sebagai starter untuk pembuatan yogurt. Pembentukan asam laktat dari laktosa digunakan sebagai sumber energi dan karbon selama pertumbuhan bakteri dalam proses fermentasi, sehingga pH akan turun. Turunnya pH sangat berpengaruh terhadap kasein sebagai bagian protein yang terbanyak dalam air susu, yang menyebabkan kasein ini tidak stabil dan terkoagulasi. Mikroba Lactobacillus bulgaricus memperoleh energi dari laktosa. Laktosa adalah karbohidrat utama yang terdapat di dalam susu hewani dan merupakan substrat alami bakteri ini. Sedangkan dari tumbuhan, ia memperoleh energi dari sukrosa. Sukrosa adalah gula yang dihasilkan dari tumbuhan dan dapat dimanfaatkan oleh bakteri fermentasi untuk memperoleh energi dan dapat dipecah menjadi fruktosa dan glukosa. Sedangkan mikroba Streptococcus thermophilus memperoleh energi dari laktosa susu sapi. Susu sapi mengandung laktosa yang berperan sebagai sumber karbon atau sumber energi utama untuk pertumbuhan bakteri Streptococcus thermophilus dan juga Lactobacillus bulgaricus dan merupakan substrat pada proses fermentasi. Laktosa dapat dihidrolisis menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim beta-D galaktosidase atau laktase. Kemampuan produksi enzim ini pada bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus memberikan keuntungan dalam hal kemampuan untuk menghasilkan produk-produk fermentasi. Fermentasi dimulai ketika aktivitas dari bakteri Streptococcus thermophilus merubah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat dan menurunkan keasaman susu hingga 5-5,5.
pada saat itu juga kecenderungan untuk terjadinya reaksi-reaksi kimia yang dapat merugikan pada produk akhir mulai dihambat. Bakteri Lactobacillus bulgaricus mulai beraktivitas mensekresikan enzimnya untuk menurunkan keasaman hingga 3,8 sampai 4,4 dan menciptakan cita rasa khas yogurt setelah keasaman mencapai 5 sampai 5,5. Cita rasa khas yogurt ditentukan dari terbentuknya asam laktat, asetaldehid, asam asetat, dan asetil. Keberadaan kedua bakteri ini sangat penting. Bakteri Streptococcus thermophilus membantu menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik bagi bakteri Lactobacillus bulgaricus untuk menghasilkan enzimnya. Sementara itu, bakteri Lactobacillus bulgaricus menghasilkan asetaldehid sehingga cita rasa yang khas pada yogurt dapat tercapai. Enzim yang berperan dalam pembuatan yogurt adalah enzim laktase, juga dikenal sebagai hidrolase laktase klorizin atau LPH. Enzim laktase adalah enzim yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kedua zat yang dihasilkan tersebut, struktur kimianya lebih simpel dan lebih mudah diterima sebagai nutrisi tubuh manusia. B-galaktosidase merupakan salah satu enzim hidrolase yang berfungsi untuk mempercepat reaksi konversi dari galaktosida menjadi galaktosa, seperti laktosa menjadi monosakarida, yaitu galaktosa dan glukosa. Fungsi dari enzim laktase adalah membantu mencerna laktosa yang merupakan gula dalam susu dan produk susu. Laktosa tidak dapat diserap oleh tubuh kecuali diurai oleh laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Aktivitas enzim laktase dapat menghidrolisis berbagai substrat. Sementara itu, terutama anggota kelas enzimatik B-galaktosidase. Laktase juga memiliki glukosidase dan kegiatan glikosil piramidase dalam metabolisme. Ikatan glikosidik di D-laktosa dihidrolisis untuk membentuk D-galaktosa dan D-glukosa yang dapat diserap melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah. Reaksi keseluruhan yang mengkatalisis laktase adalah C12H22O11 tambah H2O C6H12O6 tambah C6H12O6 menghasilkan panas. Laktase juga mengkatalisis konversi klorizin untuk fluoretin dan glukosa. Kandungan atau hasil uji proksimat dari yogurt menunjukkan yogurt mengandung kadar air 67%, kadar abu 0,77%, kadar protein 5,65%, kadar lemak 5,40%, kadar karbohidrat 20,33%. Kita juga bisa melihat kandungan yogurt per 100 gramnya pada gambar di samping. Per 100 gram yogurt mengandung kalori 58 kcal, jumlah lemaknya 0,4 gram, kolesterol 5 mg, natrium 36 mg, kalium 141 mg, jumlah karbohidratnya 3,6 gram, dan proteinnya 10 gram. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.